Pernahkah kamu meminum teh hangat, memegang es batu, atau merasakan panasnya sinar matahari? Semua peristiwa tersebut berkaitan dengan suhu dan kalor. Pada video ini, kita akan mempelajari apa itu suhu dan kalor serta bagaimana peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian mengukur suhu tubuh saat sedang demam? Atau merasakan panasnya cuaca di siang hari dan dinginnya udara saat hujan? Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan suhu. Suhu adalah ukuran yang menunjukkan tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan berbagai suhu. Es batu memiliki suhu yang rendah, sehingga terasa dingin. Air biasa memiliki suhu sedang. Sedangkan air panas memiliki suhu yang lebih tinggi, sehingga terasa hangat atau panas saat disentuh. Perhatikan panci yang sedang dipanaskan di atas kompor. Panci menjadi panas karena menerima kalor dari api. Kalor merupakan energi panas yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah, hingga terjadi perubahan suhu pada benda tersebut. Perpindahan kalor yang pertama adalah konduksi. Konduksi terjadi ketika kalor berpindah melalui benda padat tanpa disertai perpindahan zat. Saat seseorang memegang cangkir teh panas, kalor dari cangkir berpindah ke tangan, sehingga tangan terasa hangat. Perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas yang disertai perpindahan zat. Contohnya dapat dilihat pada balon udara panas. Udara yang dipanaskan menjadi lebih ringan, sehingga bergerak ke atas dan mengangkat balon udara. Perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya saat kita berada di dekat api unggun. Meskipun tidak menyentuh api secara langsung, tubuh tetap terasa hangat karena menerima kalor yang dipancarkan oleh api. Materi selanjutnya, yaitu konversi skala termometer. 4 skala termometer yang umum digunakan adalah Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Keempat skala tersebut memiliki batas atas dan batas bawah. Batas bawah termometer ditentukan berdasarkan suhu es ketika mencair. Sedangkan batas atas termometer ditentukan berdasarkan suhu air ketika mendidih. Skala atas Celcius adalah 100, sedangkan skala bawah adalah 0. Skala atas Reaumur adalah 80, sedangkan skala bawah adalah 0. Skala atas Fahrenheit adalah 212, sedangkan skala bawah adalah 32. Skala atas Kelvin adalah 373, sedangkan skala bawah adalah 273. Berdasarkan batas-batas skala tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah skala Celcius adalah 100, Reaumur adalah 80, Fahrenheit adalah 180, dan Kelvin adalah 100. Jika kita tuliskan kembali perbandingan antara C, R, F, 32, dan K, 273 adalah 100 banding 80 banding, 180 banding 100, atau 5 banding 4 banding 9 banding 5. Contoh soal 1 jika termometer Celcius menunjukkan skala 30, berapakah penunjukan termometer skala Reaumur? Kita jawab R sama dengan 4/5 kali 30. R sama dengan 24. Jadi, termometer skala Reaumur akan menunjukkan angka 24 derajat. Contoh soal 2. Apabila termometer Celcius menunjukkan angka 40, berapakah penunjukan angka pada termometer Fahrenheit? Pembahasan dari soal ini adalah jadi, penunjukan termometer Fahrenheit adalah 40 derajat. Contoh soal 3. Apabila termometer Fahrenheit menunjukkan angka 68 derajat, berapakah penunjukan angka termometer Kelvin?
Kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Jadi termometer Kelvin menunjukkan angka 293 Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, suhu dan kalor memiliki banyak manfaat. Saat memasak, kalor digunakan untuk mematangkan makanan. Saat menyetrika, kalor membantu merapikan pakaian yang kusut. Kalor juga dimanfaatkan untuk membuat minuman hangat dan membantu mengeringkan pakaian yang dijemur di bawah sinar matahari. Tanpa kita sadari, suhu dan kalor selalu hadir dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Dari pembelajaran ini, kita telah mengetahui bahwa suhu adalah ukuran yang menunjukkan tingkat panas atau dinginnya suatu benda dan dapat dinyatakan dalam berbagai satuan, seperti Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kita juga telah mempelajari bahwa kalor merupakan energi panas yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Dengan memahami suhu dan kalor, kita dapat menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.